Salam rekan-rekan, perkenalkan beta Digi, beta alumni dari PMKFKM. Beta pernah juga jadi badan pengurus di PMKFKM dan juga di PMK Kota Kupang. Nah, saat ini beta akan bagikan beta punya pengetahuan, beta punya pengalaman yang beta dapatkan selama ada dalam kelompok KTB atau kelompok tumbuh bersama. KTB itu adalah wadah atau kelompok yang di dalam ada beberapa orang yang minimal tuh ada 3 orang. Nah, di dalam KTB ini ketong akan belajar tentang Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan ketong belajar. Nah, sebenarnya KTB ini ketong mengadopsi apa yang dilakukan oleh ketong pun Tuhan, ketong pun juru selamat yaitu Yesus Kristus. Ketika dia datang ke dunia ini, dia memilih 12 orang yang nantinya dia muridkan. Dia istilahnya kalau dalam bahasanya ketong sekarang dia KTB kan, dan dia mentransfer kebenaran yang dia punya untuk murid-murid sampaikan ke seluruh dunia yaitu Injil. Nah, ketong bisa hari ini bisa percaya kepada Kristus itu buah dari pemuridan atau KTB yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Alasan kenapa mau ber-KTB sejujurnya semester 1 itu sebenarnya sudah ada alasan untuk mau ber-KTB, sudah ada alasan yang terlalu istilahnya fundamental yang dia bisa pakai untuk mau ber-KTB. Sebenarnya waktu itu juga kalau beta percaya sih cara Tuhan untuk membawa beta, akhirnya beta bisa ber-KTB dalam wadah yang ada di PMKFKM. Nah, setelah berjalannya waktu beta menikmati apa yang ada dalam KTB. Karena alasan terbesarnya adalah karena beta ingin mengetahui apa yang beta imani, mempelajari lebih dalam apa yang beta percayai. Ya kan soalnya lucu toh atau mempercayai sesuatu tapi tidak mengetahui itu hal gitu. Jadi menurut beta di KTB itu ketong mempelajari apa yang ketong percayai, siapa yang ketong imani. Beta lebih kepengen mengenal siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Tuhan yang sudah mau mati rela dan menebus beta punya dosa. Nah, alasan terbesar menurut beta kenapa mau tetap ada dalam KTB. Apakah KTB? Biasanya kan ketakutan banyak orang nih kalau mau ikut organisasi, ikut KTB takutnya nanti dia punya studi terganggu. Nah, teman-teman, beta selama ber-KTB, beta sudah merasa itu sama sekali bahwa KTB itu memperhambat beta punya studi. Justru KTB itu menjadi wadah yang baik ketika beta alami problem, alami kendala dalam beta punya studi. KTB menjadi tempat yang baik, tempat terbaik untuk menceritakan apa yang beta alami, dan KTB juga menjadi wadah di mana adanya orang-orang yang bisa mendorong beta untuk lebih memanage beta punya waktu dengan baik, mendorong beta untuk bisa memanage beta punya studi dengan baik sehingga bisa selesai tepat waktu. Dan kalau ditanya KTB apakah bisa memperhambat studi, sama sekali beta jamin sonde. Kalaupun ketong bisa lambat studi, itu pasti beta bisa jamin itu ketong punya kelalaian sendiri. Tapi KTB mana mungkin ketong belajar mengenal tentang Tuhan membuat ketong makin menghambat ketong studi, kan sonde mungkin. Jadi KTB sama sekali menurut beta sama sekali sonde menghambat beta punya studi. Jujur teman-teman, beta KTB lancar, beta juga pimpin KTB, tapi beta punya studi puji Tuhan selesai tepat waktu. Teman-teman, KTB itu menjadi wadah yang sangat berperan dalam pertumbuhan iman teman-teman. Beta dulu orangnya lumayan agamis, lumayan religius. Beta berpikir bahwa dengan orang yang menjadi religius itu sudah cukup untuk membuat dia menjadi orang yang rohani atau orang yang baik. Tapi sebenarnya dia hanya sampai kepada orang yang istilahnya dalam tanda kutip religius di permukaan saja, tapi di dalam tuh sama kayak kuburan yang di luar bagus, tapi di dalam bangke, di dalam istilahnya begitu. Jadi kelihatannya anak baik-baik, anak religius, tapi sebenarnya menyimpan banyak dosa-dosa tersembunyi yang orang lain sudah tahu dari seorang diri gitu. Jadi berusaha sebisa mungkin menampilkan sesuatu yang kelihatannya religius, agamis sekali, tapi itu tidak sampai pada akar permasalahannya ada pada diri beta, yaitu kesadaran akan dosa. Bersadar bahwa beta ini manusia yang penuh dosa, beta ini manusia yang penuh dengan salah, dan beta hanya ada pada titik di mana beta hanya beragama, bergereja, melakukan ritual-ritual agama hanya untuk kelihatan baik dalam tanda kutip, kelihatan bahwa beta ini orangnya rohani. Tapi sebenarnya beta sangat bobrok teman-teman. Jadi ketika beta ada dalam KTB disadarkan bahwa betapa beta punya dosa itu tak terhitung beta punya dosa.
Nah, beri KTB disadarkan bahwa Digi, lu orang yang sangat berdosa, lu orang yang sangat penuh dengan aib yang orang lain sudah tahu, tapi Tuhan tahu apa yang lu alami. Nah, titik itulah beta menyadari bahwa ketika beta tahu orang berdosa begini, ada Tuhan yang mau terima beta apa adanya. Dia mau mati dan menebus beta. Jadi ketika ada dalam KTB membongkar beta punya kesombongan rohani bahwa beta anak yang cukup rajin gereja, yang cukup religius, jadi cukup bisa menyelamatkan beta atau cukup sudah bisa membawa beta ke surga. Tapi ternyata ketika percaya kepada Kristus, itu sama sekali hilang temanan. Beta makin sadar bahwa ternyata beta betul berdosa dan beta butuh juru selamat. Beta harus diselamatkan. Beta hanya bisa selamat hanya iman percaya kepada Kristus atau hanya karunia Yesus Kristus beta bisa diselamatkan. Nah, dengan penerimaan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap beta akhirnya punya keyakinan keselamatan bahwa beta ini diselamatkan oleh Tuhan, beta dikasihi oleh Tuhan, beta dicintai oleh pribadi yang luar biasa, dan itu merubah beta punya cara pandang, beta punya paradigma, dan tentunya ketika itu merubah paradigma, merubah juga beta punya cara hidup, merubah seluruh beta motivasi gitu. Ketika beta mau rajin gereja, apa beta motivasi? Ketika beta mau menolong orang, beta mau berbuat baik, apa motivasi? Motivasinya beta bukan lagi hanya sekedar mencari image bahwa beta orang baik, bukan lagi sekedar mencari image bahwa beta ini orang yang kelihatan rohani, tapi beta melakukan itu karena bentuk syukurnya beta, bentuk cinta kasihnya beta terhadap Tuhan, karena Tuhan sudah terlampau baik buat beta. Dan itu membuat beta istilahnya apa? Tidak merasa munafik lagi dengan segala kebaikan-kebaikan yang beta buat. Jadi itu membuat beta oh iya beta melakukan ini untuk Tuhan. Bukannya hanya sekedar buat baik supaya orang lain puji, orang lain anggap beta rohani. Dan kembali ke teman-teman, prinsipnya KTB sangat mengubah beta, mengubah beta cara pandang, mengubah beta punya sikap hidup, mengubah beta punya tujuan hidup. Tentunya beta punya tujuan hidup yang lebih jelas. Bahwa beta hidup karena ada satu tujuan, beta bukan hidup di dunia ini dengan sia-sia. Dengan tujuan hidup yang jelas ini juga beta punya perencanaan hidup yang baik. Bagaimana harus hidup yang baik, hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan itulah kepuasan kepestaan beta. Nah teman-teman, keuntungan lain dari ikut KTB maksudnya adalah bukan hanya sekedar ketong di dalam itu komunitas yang ketong yang usbardo, asal usmanyanyi, bukan teman-teman. KTB adalah ketong tahu sendiri bahwa orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah lahir baru, yang pastinya dong bisa jadi sahabat yang baik, sahabat dalam Kristus, dan ketong punya rekan-rekan yang dong bisa mengasihi ketong dengan kasih Kristus, kasih Tuhan. Jadi ketong punya komunitas, ketong punya wadah yang bisa jadi tempat berbagi, tempat bercerita tentang ketong punya persoalan hidup, dan pastinya ketong punya teman-teman yang sangat mensupport ketong baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi kalau ketong mungkin punya banyak teman secara jasmani dong bisa support ketong harus begini-begini, tapi apakah punya teman-teman tidak yang bisa mensupport ketong secara rohani, membantu ketong bertumbuh untuk mengenal ketong punya Tuhan. Dan menurut beta dalam KTB itu nilai plus yang ketong mungkin temukan di luar selain di dalam kelompok yang membuat ketong bertumbuh bersama, itu mengenal Kristus lebih dekat. Nah teman-teman, dari yang gue sharing semua tadi, kalau teman-teman tertarik dan teman-teman punya kerinduan yang sama seperti beta untuk bisa bertumbuh, bisa mengenal teman-teman punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, dan teman-teman juga tertarik untuk mengetahui teman-teman punya iman seperti beta, tempat atau wadah yang terbaik yang bisa rekomendasikan untuk teman-teman pilih adalah bergabunglah dengan KTB. Dengan KTB, teman-teman beta jamin teman-teman akan mengalami Tuhan lebih dalam, mengalami Tuhan Yesus lebih dahsyat, karena di dalam KTB ketong dimuridkan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Jangan lupa pilih KTB dan nikmati berkat-berkat yang ada dalam KTB. Salam.